Tanggal tua selalu datang dengan ritme yang sama. Token listrik mau bunyi, susu anak habis, dan di saat itulah kita teringat ada teman yang meminjam uang bulan lalu. Jantung langsung berdebar saat membuka chat WhatsApp, jari tergantung di atas keyboard, bersiap mengetik pesan menagih. Tapi entah kenapa, tangan tidak pernah menekan send. Rasanya seperti meminta-minta, padahal itu adalah uang milik kita sendiri. Perasaan aneh itu datang karena sesuatu yang lebih besar dari sekadar malu. Posisi moral kita terbalik di kepala sendiri. Si pemberi utang justru merasa bersalah seperti pengemis, sementara si peminjam entah di mana. Takut merusak pertemanan bertahun-tahun membuat kita rela menahan diri, menelan pertanyaan yang membakar di dada. Seringkali kita belum pernah menagih dengan tegas, tapi sudah merasa akan terjadi keburukan. Uang yang dipinjamkan bukan sekadar angka di aplikasi perbankan. Itu adalah alokasi dana darurat atau uang belanja yang disisihkan dengan susah payah dari gaji pas-pasan. Kita tahu persis berapa harga daging naik bulan ini, berapa tambahan biaya sekolah anak, berapa cicilan menunggu di tanggal jatuh tempo. Setiap rupiah adalah hasil pertimbangan yang memeras otak berhari-hari. Memberikan uang itu berat, dan tidak mendapatkannya kembali lebih berat lagi. Pola pikir yang tertanam mengatakan menagih utang adalah tindakan agresif atau tidak tenggang rasa. Padahal logikanya sederhana, uang itu adalah representasi dari waktu dan keringat yang diperas di tempat kerja. Berapa jam duduk di kursi kantor atau melayani customer dengan senyum mungkir demi mendapatkan uang itu? Menagih utang sebenarnya adalah cara meminta agar hasil kerja keras dihargai, bukan permintaan yang tidak wajar. Tapi di Indonesia, logika ini sering kalah dari etika yang tidak jelas. Kita terjebak dalam ilusi bahwa teman berutang sedang kondisi lebih susah, tanpa data konkret, hanya berdasarkan cerita singkat mereka. Realitanya, kita sendiri menunda pembayaran cicilan atau mengurangi jatah makan demi menutupi lubang cash flow karena uang tidak kembali. Kadang tidak berani bertanya detail tentang kondisi finansial mereka, takut dianggap tidak percaya. Akibatnya, membuat asumsi yang merugikan diri sendiri. Contoh nyata datang saat melihat teman berutang update status makan di restoran atau liburan dengan keluarga. Sakit hati yang muncul bukan karena iri, melainkan prioritas keuangan kita tidak dihargai. Mereka punya uang bermain, tapi tidak punya niatan membayar hutang. Setiap kali lihat status seperti itu, ada sesuatu yang memutar di dada, menyimpan kebencian dalam diam. Langkah awal untuk waras adalah mengakui perasaan sungkan bukan tanda kebaikan hati, melainkan ketidakamanan finansial dan ketidakmampuan menetapkan batasan sehat. Orang yang kuat secara finansial tidak akan merasa sungkan menagih hutang, karena tahu 1 rupiah itu miliknya. Kita terjebak karena takut dianggap tidak baik, dan perlu validasi sosial untuk tenang. Validasi itu tidak akan datang jika terus membiarkan uang hilang. Budaya kolektif orang Indonesia sangat menjunjung tinggi harmoni sosial di atas kebenaran transaksional. Bicara soal uang dengan orang terdekat dianggap tabu atau tidak etis, seolah-olah membahas angka rupiah akan menodai kemurnian hubungan. Padahal uang adalah bahasa universal yang paling jujur, tidak mengenal hati nurani atau perasaan. Tapi, kita tumbuh dengan narasi bahwa teman sejati tidak perlu perjanjian resmi, tidak perlu catatan, dan tentu saja tidak perlu menagih dengan keras. Ketakutan mendalam akan dicap sebagai orang yang perhitungan, pelit, atau tidak setia kawan jika kita tegas menagih uang, seolah-olah nilai persahabatan diukur dari seberapa rela kita rugi secara materi. Lingkungan kita cenderung merayakan orang yang dermawan dan mengorbankan diri, sementara orang yang tegaskan batasan finansial dianggap kedikdul atau tidak punya hati. Ini tekanan sosial yang halus, namun sangat ampuh dalam membentuk keputusan finansial kita. Mekanisme manipulasi halus dari lingkungan sering menggunakan kartu kuat, seperti mengatakan dia kawan lama, saudara sendiri, atau bahkan janda yang punya anak. Frasa-frasa ini adalah senjata untuk melunakkan logika finansial kita yang seharusnya kaku dan disiplin. Kita diposisikan sebagai musuh jika tidak bisa diperas, dan sebagai pahlawan jika bersedia mengorbankan.
Siapa yang tidak mau dipuji sebagai pahlawan, meski pahlawan itu mengorbankan kebutuhan keluarganya sendiri? Realita bahwa banyak dari kita meminjamkan uang bukan karena memiliki kelebihan dana yang sebenarnya, melainkan karena haus akan validasi, ingin dianggap mampu, dan baik hati oleh lingkungan sekitar. Kita melihat orang lain meminjamkan uang dan mendapat pujian, lalu kita ingin pujian yang sama. Tanpa sadar, kita menggunakan uang yang sebetulnya bukan milik sepenuhnya kita, tapi komitmen hidup kita kepada keluarga untuk membeli citra diri yang lebih baik di mata orang lain. Kesadaran bahwa rasa sungkan ini sering dimanfaatkan oleh tipe peminjam yang gampang lupa atau sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka. Mereka tahu, secara psikologis kita tidak akan tega menekan mereka seperti debt collector pinjol berbunga tinggi. Mereka tahu kita akan terus memikirkan perasaan mereka, entah sibuk atau tidak, entah mampu atau tidak. Ini adalah keuntungan besar bagi mereka untuk menunda pembayaran selamanya tanpa konsekuensi nyata. Kasus nyata, di mana kita lebih rela makan mie instan di akhir bulan daripada menagih hutang ke teman yang jelas-jelas mampu membayar. Kita pernah lihat mereka beli motor baru, upgrade smartphone, atau kerjasama dengan brand untuk konten bermain-main. Tapi saat ditanya soal hutang, mereka jadi hilang kontak atau mengatakan sedang kena musibah yang tidak pernah mereka jelaskan detail. Di sini, hanya demi menjaga citra diri sebagai orang yang santai dan tidak butuh uang, kita rela memberi korban pada kesejahteraan keluarga sendiri. Mengubah cara pandang dimulai dari pemahaman sederhana. Menagih utang bukan tindakan kejam, melainkan bentuk integritas diri untuk menjaga hubungan pertemanan tetap setara dan tidak ada yang merasa dimanfaatkan. Teman sejati adalah mereka yang mengerti posisi kita, bukan mereka yang terus menekan kita untuk menjadi lebih baik hati dari yang seharusnya. Orang yang tulus tidak akan membuat teman mereka sengsara demi menutup kekurangan mereka sendiri. Mengajak penonton menghitung ulang nilai uang yang dipinjamkan bukan sekadar nominal angka di layar ponsel. Itu adalah konversi dari berapa jam atau berapa hari kita harus bekerja di bawah tekanan bos atau klien yang menuntut. Uang itu bukan muncul dari udara atau warisan nenek moyang, tapi hasil dari negosiasi gaji, overtime yang tidak selalu dibayar double, dan target penjualan yang selalu membuat adrenalin melonjak. Setiap rupiah itu adalah potongan kecil dari hidup kita yang tidak akan pernah kembali. Jika gaji kita setara UMR dan teman meminjam 500.000, itu artinya kita memberikan hasil kerja keras selama 3-4 hari penuh secara cuma-cuma jika uang itu tidak kembali. 3 hingga 4 hari berangkat pagi dalam macet Jakarta atau malam berkendara dari desa, 3 hingga 4 hari menekan nafsu makan agar bisa hemat, 3 hingga 4 hari menahan marah pada bos yang tidak reasonable. Kita memberikan waktu hidup kita yang terbatas sebagai alat tukar untuk sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi. Bahaya dari menganggap uang 100 atau 200 ribu sebagai uang kecil yang bisa direlakan karena angkanya tidak besar. Padahal jika dikumpulkan dalam setahun, jumlah itu bisa menutup 1 bulan cicilan motor atau biaya daftar ulang sekolah anak yang naik drastis setiap tahun. Uang kecil itu adalah uang besar bagi keluarga yang gajian sebulan cuma 3 juta, tapi harus bayar kontrakan 2 juta, makan dan listrik 1 juta, dan cicilan yang entah apa saja masih menunggu di akhir bulan. Kebiasaan meremehkan pengeluaran tak terduga, melalui meminjamkan uang berulang kali kepada orang-orang berbeda, membuat impian finansial besar seperti punya rumah sendiri atau dana pensiun yang waras semakin jauh dari jangkauan. Setiap kali kita memberikan uang, kita memberikan cicilan kecil dari tabungan yang harusnya berkembang menjadi aset. Setelah puluhan transaksi seperti ini, puluhan juta rupiah sudah hilang tanpa meninggalkan aset atau pelajaran apapun, kecuali rasa marah yang membara. Logika yang jarang dibicarakan adalah setiap rupiah yang keluar dari dompet kita dan tidak kembali adalah pengurangan langsung terhadap rasa aman finansial keluarga di masa depan. Rasa aman itu tidak datang dari berapa banyak uang kita punya sekarang, tapi dari berapa banyak aset yang terakumulasi dan berapa banyak passive income yang bisa didapat tanpa melelahkan tubuh. Meminjamkan uang secara konsisten
adalah cara kita mengambil jaminan keluarga sendiri untuk diberikan kepada orang yang mungkin tidak akan pernah menganggapnya serius. Ilustrasi ketika kita tiba-tiba sakit parah atau ada kebutuhan darurat mendesak, uang yang sudah dipinjamkan ke teman itu tidak bisa diminta instan karena mereka belum punya atau mereka akan membuat alasan. Ini memaksa kita untuk berhutang ke pihak lain, mungkin ke pinjol berbunga tinggi atau keluarga besar yang akan bikin malu, dan menciptakan lingkaran setan gali lubang tutup lubang yang tidak pernah selesai. Keluarga kita yang harus menanggung konsekuensi dari keputusan kita yang terlalu murah hati kepada orang luar. Pentingnya menanamkan mindset sederhana namun fundamental, uang kita adalah alat pertahanan hidup keluarga, bukan dana sosial yang bisa didistribusikan sembarangan atas nama solidaritas tanpa akad yang jelas dan waktu pembayaran yang nyata. Prioritas pertama adalah istri dan anak, kemudian orang tua yang sudah tua, baru setelah semua itu terjamin, baru kita bicara soal membantu teman yang mungkin punya penghasilan sama atau lebih besar dari kita. Membongkar alasan logis kenapa teman seringkali lebih takut pada tagihan pay later atau pinjol daripada membayar utang kepada kita sendiri. Karena lembaga keuangan punya sistem konsekuensi yang nyata dan terukur. Bunga mengikat, denda jelas, dan yang paling ditakuti adalah skor kredit yang jebol, sehingga tidak bisa pinjam lagi di tempat lain. Sementara teman kita hanya punya rasa sungkan atau takut persahabatan rusak yang secara logika bisa diatasi dengan mengirim cerita sedih atau menjadi hilang di WhatsApp. Fenomena hierarki pembayaran dalam otak manusia menunjukkan utang tanpa bunga dan tanpa jaminan seperti utang teman akan selalu ditaruh di urutan paling bawah dalam daftar prioritas pengeluaran mereka. Di atas ada cicilan mobil. Di atas ada tagihan kartu kredit, di atas ada iuran premi asuransi, dan baru setelah semua itu cukup ada sisa untuk teman. Tapi sisa tidak pernah ada, karena gaya hidup mereka dirancang dengan asumsi semua penghasilan akan terpakai. Jebakan pikiran yang sering muncul di kepala peminjam adalah, dia kan duitnya banyak atau dia kan belum butuh, yang kemudian menjadi pembenaran mental untuk menunda pembayaran saat mereka tiba-tiba punya uang tunai. Mereka lihat kita dari luar yang kelihatan mampu, punya motor, punya ponsel bagus, lalu berpikir kita tidak akan terlalu terpengaruh jika uang itu tidak kembali. Mereka tidak tahu persis apa yang kita pikul, berapa cicilan yang sedang kami tekan, berapa biaya sakit istri yang kemarin habis, atau berapa tabungan anak untuk sekolah yang baru saja kami ambil untuk menutupi kebutuhan mendesak. Kenyataan pahit adalah seringkali gaya hidup peminjam lebih tinggi daripada pemberi pinjaman karena mereka terbiasa menggunakan uang orang lain untuk menambal standar hidup yang sebenarnya tidak mereka sanggupi dengan penghasilan mereka. Mereka bisa makan di restoran mahal, bisa liburan setahun sekali, bisa beli gadget terbaru karena uang mereka dihemat untuk gaya hidup, sementara hutang ke teman dianggap problem belakangan yang tidak urgen. Mereka hidup di dunia di mana konsumsi adalah prioritas dan tanggung jawab adalah opsional. Kesalahan fatal kita yang tidak memberikan tenggat waktu yang jelas atau konsekuensi yang pasti saat meminjamkan uang, membuat transaksi tersebut dianggap sebagai bantuan sukarela yang pengembaliannya bersifat opsional. Tidak ada deadline, tidak ada meteran, tidak ada sistem reminder resmi, hanya harapan halus yang tidak pernah diartikulasikan dengan jelas. Ini memberi mereka ruang terlalu luas untuk mengandalkan mood dan kemampuan mereka, padahal seharusnya itu adalah akad bisnis walaupun antara teman. Situasi ketika ditagih mereka justru menjadi lebih galak atau memainkan kartu viktim dengan drama kehidupan mereka, itu adalah mekanisme pertahanan ego untuk menutupi rasa malu dan ketidakmampuan manajemen uang mereka. Tiba-tiba cerita tentang sakit ibu, tagihan sekolah anak yang tidak terduga, atau masalah kerja yang baru diceritakan keluar dari mulut. Ini bukan kebetulan, tapi strategi survival mereka untuk membuat kita merasa bersalah dan akhirnya menarik permintaan kembali. Memahami pola ini bukan untuk membenci teman atau menganggap mereka jahat, tapi untuk sadar bahwa tanpa ketegasan dari kita, mereka tidak akan pernah memiliki urgensi untuk melunasi kewajiban tersebut. Orang hanya berubah ketika konsekuensi nyata menghampiri mereka.
bukan dari hati nurani atau rasa malu yang sudah tertidur dalam. Jika kita tidak membuat konsekuensi itu nyata, mereka akan terus menganggap kita sebagai sumber dana darurat yang gratis dan tidak berkesudahan. Mengubah definisi jahat dan baik dalam konteks keuangan memerlukan keberanian untuk melawan narasi yang sudah tertanam dalam budaya sejak kecil. Menagih utang sebenarnya adalah cara kita mendidik teman untuk bertanggung jawab dan menghormati komitmen yang mereka buat sendiri. Ketika kita membiarkan mereka tidak membayar tanpa konsekuensi, kita justru menunjukkan bahwa janji mereka tidak berharga dan karakter mereka tidak perlu diperbaiki. Ini bukan kebaikan, tapi bentuk pengkhianatan terhadap pertumbuhan karakter teman sendiri. Belajar memisahkan emosi pertemanan dengan logika bisnis adalah langkah penting yang tidak diajarkan di sekolah maupun di rumah. Uang tidak mengenal saudara, tidak mengenal berapa lama kita berteman, dan tidak akan keluar dari ATM hanya karena kita orang baik yang punya banyak piutang tersebar. Mesin itu bersifat netral, dan otak kita harus belajar jadi seperti mesin ketika berbicara soal transaksi uang dengan siapapun. Ini bukan berarti kita jadi manusia yang dingin, hanya saja ada kompartemen terpisah untuk hal-hal finansial. Strategi mental untuk menolak permintaan pinjaman sejak awal dengan alasan yang jujur, namun tidak menyakitkan, adalah langkah paling bijak sebelum situasi menjadi rumit. Kita bisa mengatakan bahwa semua pos gaji sudah terdebet otomatis untuk kebutuhan dan tabungan, atau menjelaskan dengan detail kecil bahwa cash flow bulanan kita sangat ketat. Ini bukan kebohongan, tapi realita bagi kebanyakan orang Indonesia yang gajinya pas-pasan. Menolak sejak awal jauh lebih mudah daripada menagih setelah uang sudah hilang berbulan-bulan. Menyadari bahwa menolak permintaan pinjaman mungkin akan membuat teman kecewa sesaat, tetapi meminjamkan uang dan tidak kembali akan menciptakan kebencian permanen yang menghancurkan hubungan selamanya. Kecewa itu sifatnya sementara dan biasanya hilang dalam hitungan minggu ketika mereka menemukan sumber dana lain. Sementara dendam dan rasa dikhianati akan tersimpan bertahun-tahun dan akan meledak pada kesempatan apapun di masa depan. Pilih mana yang lebih baik untuk kesehatan jangka panjang hubungan. Pentingnya memiliki pos sedekah atau dana amal khusus yang terpisah dari aset utama, sehingga jika ada teman yang benar-benar kepepet karena sakit atau musibah besar, kita bisa memberi seikhlasnya tanpa mengharapkan kembali sebagai akad utang. Dana ini bukan pinjaman, jadi secara psikologis kita sudah ikhlas sejak awal dan tidak akan menyimpan beban dendam belakangan. Ini cara yang lebih sehat dibanding meminjamkan uang dengan harapan pengembalian yang belakangan tidak terjadi. Contoh sikap tegas, namun santun, adalah membuat perjanjian tertulis atau chat konfirmasi tentang tanggal pembayaran sebelum transfer dilakukan, bukan karena tidak percaya, melainkan demi kenyamanan kedua belah pihak. Dengan tertulis, baik kita maupun mereka punya reminder yang jelas. Jika mereka keberatan dengan kesepakatan tertulis, itu adalah sinyal awal bahwa mereka tidak serius dengan komitmen tersebut, dan kita bisa langsung menolak permintaan pinjaman. Kedewasaan finansial ditandai dengan kemampuan kita berkata tidak pada permintaan orang lain demi menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga sendiri yang merupakan tanggung jawab utama dan tidak bisa dikompromikan dengan subjektivitas perasaan. Anak-anak kita tidak akan mewarisi pertemanan yang rusak karena masalah uang, tapi mereka akan mewarisi hutang dan ketidakamanan finansial jika kita terus membiarkan uang bocor kemana-mana. Keputusan tegasmu sekarang adalah investasi untuk ketenangan keluarga nanti. Teknik menagih yang elegan, tanpa perlu marah-marah, dimulai dengan reminding santai mendekati tanggal gajian teman, seolah-olah kita juga sedang mengatur cash flow bulanan kita sendiri. Pesan bisa berbunyi seperti, nanti gajian, kita selesaikan yang kemarin yuk, atau kira-kira kapan kamu bisa lunasi? Soalnya, aku juga ada kebutuhan mendesak. Tone itu kasual tapi jelas maksudnya. Tidak ada sindiran atau kalimat yang membuat mereka merasa diserang. Reminding semacam ini seringkali cukup untuk membuat orang yang masih punya nurani sadar dan segera mengurus uangnya. Menggunakan alasan kebutuhan faktual yang tidak bisa dibantah
adalah cara lain untuk menunjukkan bahwa permintaan kita bukan dari keserakahan, tapi dari kebutuhan nyata. Mengatakan mau bayar SPP anak, jatuh tempo KPR, atau biaya operasi orang tua membuat pendengar paham bahwa ini bukan gosip santai, tapi situasi yang mengharuskan kita mengumpulkan setiap rupiah. Alasan konkret seperti ini jauh lebih ampuh daripada mengatakan aku butuh uang atau bisa bayar nggak, karena yang terakhir terdengar seperti meminta-minta. Menghindari sindiran di media sosial yang hanya akan mempermalukan kedua belah pihak dan menutup pintu komunikasi selamanya adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Post pasif-agresif tentang teman yang mengingkari janji atau meme tentang orang yang boros tapi tidak bayar utang akan membuat mereka merasa dipublikasi dan cenderung lebih defensif. Lebih baik langsung bicara empat mata atau telepon untuk mencari solusi konkret, sehingga ada kesempatan mereka berubah pikiran tanpa merasa dipermalukan di depan umum. Menawarkan opsi cicilan, jika teman memang benar-benar tidak sanggup bayar lunas, adalah langkah praktis yang menunjukkan kita tidak sadis, tapi tetap tegas. Kalau tidak bisa 500.000 sekaligus, bagaimana kalau 100.000 per minggu selama 5 minggu atau 150.000 setiap gajian sampai lunas? Dengan menawarkan opsi seperti ini, kita menunjukkan bahwa kita memahami keterbatasan mereka, tapi tetap tidak akan membiarkan utang ini hilang begitu saja. Cicilan adalah kompromi yang fair untuk kedua belah pihak. Keberanian untuk cut loss ketika teman terus menghindar, memblokir nomor, atau memutus komunikasi adalah saat kita harus menerima realita yang menyakitkan. Ada saatnya kita sudah memberikan kesempatan berkali-kali, sudah bicara santun berkali-kali, tapi mereka justru makin tidak respon. Di titik ini, menganggap uang yang hilang sebagai biaya pembelajaran untuk mengetahui karakter asli seseorang adalah cara paling sehat untuk melanjutkan hidup. Tidak semua orang layak untuk diberi kesempatan berulang kali. Realita yang menyakitkan adalah, seringkali kita harus siap kehilangan uang sekaligus kehilangan teman, dan itu adalah seleksi alam yang perlu untuk membersihkan lingkungan kita dari toxic financial behavior. Ada teman yang ternyata cuma mau dekat ketika butuh sesuatu, dan hubungan itu lebih baik berakhir daripada terus berlanjut dalam bentuk yang terluka dan penuh kepahitan. Setelah orang seperti itu pergi, kita akan menemukan teman baru yang lebih sehat dan saling menghargai posisi finansial satu sama lain. Membangun reputasi sebagai orang yang tegas soal uang, tapi loyal soal bantuan tenaga, adalah strategi jangka panjang yang sangat berharga dalam komunitas sosial kita. Orang akan berpikir dua kali sebelum menjadikan kita sasaran pinjaman lunak, karena mereka tahu kita akan menagih dengan serius. Namun bersamaan dengan itu, kita tetap tahu bagaimana memberi tangan kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam bentuk lain, seperti tenaga, waktu, atau dukungan moral. Kombinasi ini membuat kita direspek dan dicintai dalam lingkungan sosial. Mengembalikan fokus hidup pada kendali penuh atas income yang kita hasilkan adalah langkah pertama menuju ketenangan sejati. Kita tidak bisa mengontrol berapa banyak teman akan meminjam atau berapa banyak orang akan meminta bantuan, tapi kita bisa mengontrol seberapa banyak yang kita berikan. Rasa aman finansial tidak datang dari seberapa lebar kita membuka dompet untuk orang lain, melainkan dari berapa banyak aset yang kita pegang erat untuk keluarga sendiri dan berapa banyak passive income yang kita bangun untuk masa depan. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang adalah bentuk kebijaksanaan yang jarang diajarkan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan free will kepada manusia. Jadi mengapa kita merasa harus mengambil alih tanggung jawab finansial orang lain? Menjadi juru selamat bagi teman yang boros hanya akan menyeret kita ikut tenggelam dalam masalah mereka, sementara mereka tidak akan belajar apa-apa dari situasi yang mereka ciptakan sendiri. Kita bisa belas kasihan, tapi tidak boleh menjadi korban. Merenungkan kembali tujuan kita bekerja keras pagi sampai malam. Apakah untuk membiayai impian keluarga sendiri, atau untuk mensubsidi ketidaktertiban hidup orang lain yang sebenarnya mampu menjaga dirinya sendiri? Setiap hari kita membuang energi, kesehatan, dan waktu berharga untuk penghasilan yang itu-itu saja. Semakin banyak bocor kemana-mana,
semakin lama impian rumah atau pendidikan anak yang lebih baik akan tertunda. Pada titik ini, pertanyaan menjadi sangat sederhana. Siapa yang lebih berhak mendapatkan uang itu? Anak kita atau teman yang tidak bertanggung jawab? Mengikhlaskan piutang macet yang sudah menahun sebagai buang sial demi kesehatan mental adalah keputusan yang sulit tapi perlu diambil. Terus-menerus memendam energi negatif, dendam, dan kebencian setiap kali mengingat nominal yang tidak kembali itu adalah racun perlahan yang meracuni hidup kita. Tubuh kita akan terus terganggu, tidur tidak nyenyak, dan mood jadi mudah berubah-ubah. Kadang lebih baik kita rela kehilangan uang daripada terus menyimpan kebencian yang menggerogoti kesehatan jiwa kita. Membangun prinsip baru bahwa persahabatan yang tulus tidak dinilai dari transaksi utang piutang, dan teman sejati adalah mereka yang mengerti keterbatasan finansial kita tanpa memaksa atau memanipulasi. Teman yang baik akan bertanya sebelum meminjam, akan menjelaskan kondisi mereka dengan detail, dan akan memiliki rencana pembayaran yang realistis. Jika teman tidak mau bercerita detail atau langsung request dengan casual, itu adalah sinyal awal bahwa mereka tidak menganggap hubungan ini seimbang dan saling menghormati. Ajakan untuk lebih transparan soal kondisi keuangan dengan pasangan adalah langkah penting agar beban sungkan ini tidak ditanggung sendirian. Istri kita perlu tahu berapa banyak uang yang hilang karena kita terlalu dermawan. Dan dia perlu bisa memberikan second opinion yang lebih logis sebelum kita memutuskan untuk meminjamkan uang lagi. Dalam banyak kasus, pasangan akan lebih tegas dari kita karena mereka juga melihat kesusahan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Diskusi ini tidak menyenangkan, tapi sangat perlu untuk kesehatan finansial keluarga bersama. Menutup dengan pemahaman bahwa income cerdas bukan sekadar soal seberapa besar gaji yang masuk setiap bulan, melainkan seberapa bijak kita menjaga agar uang itu tidak bocor keluar karena perasaan yang tidak pada tempatnya. Uang akan datang dan pergi, tapi kesadaran diri tentang nilai uang dan prioritas keluarga adalah aset yang akan bertahan seumur hidup. Teman yang pergi karena kita tegas soal uang adalah teman yang sebetulnya tidak perlu ada, dan uang yang kita pegang erat adalah jaminan nyata untuk istri dan anak di masa depan. Pilihan ada di tangan kita. Jadi setelah kita bicara panjang tentang hutang dan uang yang hilang, ada satu hal yang penting kamu ingat. Kesadaran adalah langkah pertama sebelum perubahan, dan kamu sudah mulai di sana. Di channel Income Cerdas, kita tidak memberikan formula cepat atau janji yang bohong. Kita hanya mengajak kamu berpikir lebih jernih tentang bagaimana uang bergerak dalam hidup sehari-hari, dari gajian yang tidak cukup hingga keputusan keuangan yang membuat pusing. Jika video ini membuat kamu merasa sedikit lebih tenang atau paham tentang diri sendiri, coba share ke teman atau keluarga yang juga sering sungkan menagih hutang, bukan untuk maluin siapa, tapi untuk buka percakapan yang belum pernah terbuka. Kalau ada topik lain tentang income, gaji, atau masalah finansial yang ingin kamu bahas, tulis di komentar, karena kami baca semuanya, dan itu bisa jadi ide video berikutnya. Terakhir, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video tentang uang dan kerja yang jarang dibicarakan dengan jujur, karena Income Cerdas adalah tempat untuk hidup lebih cerdas secara finansial, bukan jadi kaya instan, tapi jadi tenang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.